Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di YouTube gua, Anggi Rizky Arfiansyah. Sekarang hari Senin, gua ngerekam hari Senin. Dan kemarin pas hari Sabtu, gua nonton stand up comedy show yang bernama Pajamas Party. Pajamas Party adalah stand up comedy show yang isinya komik-komik cewek. Ada Neneng dari Garut, ada Boah dari Cikarang, terus ada Eka dari Jakut, terus ada Nuri dari Pamulang, Kiki dari Jakpus, Aci dari Jakbar, Arafa dari Depok, dan yang terakhir ada Musdalifa dari Makassar. Acaranya berlokasi di gedung pertunjukan Gor Bulungan. Harga tiketnya itu cepet dan 150. Kalau untuk anak-anak komunitas 50.000. Acaranya dimulai gue sampai sana jam 7 lewat, kurang lebih jam 7 lah, jam 7 lewat, karena gue masih sempat sholat maghrib dulu di masjid sana. Gue berangkat dari Kalideres, rumah gue itu jam 6 kurang 10 menitan. Karena dari rumah udah hujan, jadi mau gak mau gua kesana nonton stand up komedi pakai sendal pakai sendal gunung gitu, pakai jas hujan dan nggak pakai jaket lagi karena gerah kalau udah pakai jas hujan terus pakai jaket lagi. Berangkat hujan-hujanan, kedinginan, sampai sana jam 7 kurang lebih perjalanan 1 jaman lah. Gua sholat maghrib, sampai sholat maghrib gue nyampe sana anak-anak stand up masih pada di luar, belum ada yang masuk, belum open gate, jadi gue masih aman. Terus gue selesai sholat, anak-anak udah pada masuk, sebagiannya belum pada masuk, masih pada di luar ngobrol-ngobrol gitu. Karena gue pengen dapat tempat duduk yang nggak nyaman juga, bukannya pengen yang nyaman banget sih, bukan yang pengen depan banget, tapi pengen dapat tempat duduk yang sebelahan sama anak-anak komunitas juga. Jadi gue buru-buru langsung masuk dan gue duduk di depannya anak-anak Ciledug. Jadi gue di belakang mereka, depannya anak-anak Ciledug, terus sebelah gue si Faisal, anak Jakbar sama ceweknya. Di belakang ada anak-anak dari BTS, jadi Tangerang ya sekarang ya, stand up Tangerang sama stand up Kaptang di atas gua. Dan pertunjukan dimulai dengan suara Kemal dan Rere yang sangat menghibur tentunya. MC-nya Rere sama Kemal. Ya gue sih maksudnya gue kenal mereka ya, tiap Jumat, tiap open mic pasti ketemu mereka dan nggak ngeraguin sih mereka, karena tiap Jumat kan mereka selalu nge-MC kan di Jakbar, dan mereka adalah salah satu MC favorit yang ada di open mic Jakbar. Pokoknya MC di Jakbar itu favoritnya ada Rigen, Indra, Rere, Kemal. Kalau 4 itu yang MC, antara 4 itu yang MC udah pasti sesepi apapun open mic pasti tetap rame, tetap udah funny aja udah kalau mereka yang MC. Terus mereka berdua masuk sesuai dengan temanya. Mereka berdua pakai baju tidur, tapi sayang sekali Rere memainkan gimmick. Mantap Rere bro, ente kreatif deh. Terus ada dance dulu, ada dance dari semua personil lagi, dari semua line up. Yaitu ada yang pertama itu ada
yang kerudungan kayak ada Neneng, ada Boah, terus ada Nuri, sama ada Musdalifah. Ya, iya ada Araf. Siapa aja ya kemarin ya? Gue lupa. Ada Neneng, ada Boah, ada Nuri, ada Arafah kalau nggak salah. 4 itu ngedance lagunya Sabian yang tapi diulang-ulang terus, dan itu lucu. Dan setelah itu ada geng kedua, yaitu ada Eka Kuota dari Jakut, terus ada Kiki, ada Aci, sama ada Musdalifah kalau nggak salah. Mereka ngedance lagunya Blackpink. Dan di antara 4 itu yang paling lincah adalah Eka Kuota dari Jakut. Eka di situ sangat aktif sekali ngedance-nya Eka. Seolah-olah ente adalah personil Blackpink ya. Terus acaranya dibagi 3 segmen. Segmen pertama itu segmen lokal, kayak komik-komik lokal gitu. Segmen pertama ada 2 komik, yaitu ada Neneng dari Garut sama Boah dari Cikarang. Terus segmen kedua itu ada, nama segmen kedua tuh apa ya? Gue lupa namanya. Segmen kedua itu ada Eka Kuota, Eka Jakut, Nuri Pamulang, terus Kiki, Jakpus, sama Aci Jakbar. Terus segmen ketiganya itu komik-komik industri, komik-komik apa gitu, pokoknya komik-komik terkenal apa, gue lupa nama segmennya. Itu ada Arafah sama Musdalifah dari Makassar. Segmen pertama diisi oleh Neneng dari Garut dan Boah dari Cikarang. Neneng menceritakan masalahnya sama Oki. Oki Rengga, yaitu mantan pacarnya yang tukang selingkuh ternyata. Dia lucu banget. Dia juga pernah open mic di Jakbar dan emang sesuai sih. Dan yang pas di show ternyata lebih lucu daripada open mic, lebih lucu lagi daripada yang open mic di Jakbar. Karena mungkin penonton kali ya, penonton lebih banyak, jadi ketawanya lebih kedengeran. Penonton kalau nggak salah kurang lebih ada 500-an gitu. Karena sampai nambah kursi di depannya itu kalau nggak salah 3 baris, terus di atas pertama masuk itu ada 1 baris. Neneng ceritain masalah sama Oki, terus yang paling lucu dia yang paling gue inget tuh yang super deal sih, anjing itu lucu banget. Kok bisa gitu ya, waduh, kepikiran gitu nonton super deal. Ya gue nggak bakalan ceritain detail beatnya kayak gimana, karena kalau misalnya ya lu kalau mau dengerin detail beatnya ya nonton aja gitu. Karena menurut gue nonton stand up komedi adalah yang paling enak nonton langsung, karena nggak ada sensor, nggak ada apa, ketawanya rame-rame bareng, dan cepet gitu, enak responnya langsung gitu. Kayak kita ngobrol sama komiknya emosinya juga kita bisa ngeliat emosi si komik-komiknya. Terus komik kedua ada Boah dari Cikarang. Boah menceritakan tentang dia kenapa sering kesurupan. Ya ampun. Dan Boah tuh anjing, gue Boah adalah salah satu komik yang gue tunggu-tunggu di Pajamas Party ini. Karena gue tahu Boah pasti bakalan lucu banget karena diksi-diksinya ya. Gue nggak tahu, gue paling lemah sama komik-komik yang mainan diksi anjing tuh. Udah Boah tuh, waduh, setan pegangan lah di motor. Waduh, Boah menceritakan tentang dia kesurupan, kenapa dia jadi sering kesurupan setelah keluar suca. Diksinya lucu-lucu banget. Terus yang Boah pecah banget, Neneng pecah banget. Segmen pertama berjalan lancar. Terus segmen kedua ada Eka Kuota pertama.
Oh, MC dulu masuk. Setelah segmen pertama MC masuk, lagi-lagi MC melucui. MC-nya sudah tidak diragukan lagi, kalaupun mereka tidak kena, ada satu jokes yang tidak kena, mereka jago, sangat jago bom slide-nya. Karena sering banget mereka nge-MC bareng di Open Mic Jakbar. Eh, Komik ketiga atau komik pertama di segmen kedua ada Eka dari Jakut. Eh, dan dia menceritakan betapa susahnya hidup jadi cewek jelek. Dan bagaimana, dan usaha-usaha dia untuk mendapatkan pacar lewat sosial media, lewat dari temen kerjanya dan segala macem. Dan dia juga menceritakan kekesalannya dia sama cewek-cewek yang so cantik. Lucu banget Eka, lucu. Tapi gua udah lumayan beberapa kali denger beatnya dia di Open Mic Jakbar. Eh, tapi ketawanya tetap masih mantap Eka. Dia masih tetap membawakan beat-beatnya dengan aman, pecah, penonton juga senang, dan banyak penonton yang standing applause sama dia bahkan sebelum dia closing, karena emang lucu banget sih anjing komik-komik ini. Terus komik keempat atau komik kedua di segmen yang kedua itu ada Nuri dari Pamulang. Nuri menceritakan tentang kehidupannya yang semakin susah ketika dia setelah keluar suci dan suca. Anjing itu lucu banget sih. Dan dia juga menceritakan masa depan cewek-cewek Banjarnegara. Lucu banget itu anjing. Apalagi pas beat closing kalau nggak salah, gue inget banget beat closingnya. Beat yang paling gue inget dari Nuri adalah beat yang disetrika sama nyokapnya. Itu lucu banget anjir. Parah itu. Masih inget gue anjing, kok bisa gitu ada nyokap yang mau nyetrika anaknya loh. Nuri. Terus lanjut komik selanjutnya itu ada Kiki dari Japus. Ya, Kiki apalagi kalau bukan menceritakan tetenya yang sangat besar. Hey Kiki. Kiki adalah komik yang waduh, dia sampai modal beli lingerie. Dia stand up pakai lingerie, bos. Di depan yang mayoritas cowok-cowok. Kiki lucu banget Kiki. Dia ngata-ngatain Aci juga, pertamanya ngata-ngatain Aci. Anjing lucu banget itu. Terus lanjut ke komik selanjutnya yaitu Aci dari Jakbar. Dia menceritakan cowoknya yang nganggur. Siapa lagi kalau bukan Mangai, Ageng dan Mangai. Dan yang paling ditunggu sama penonton dari Aci adalah karena Aci pernah menjanjikan waktu di Open Mic Jakbar sih, Aci pernah menjanjikan dia bakalan membongkar rahasia, menyebutkan nama komik senior yang pernah nge-DM dia dan nge-WhatsApp dia minta foto tetenya. Tapi sayang sekali penonton sepertinya sedikit kecewa karena Aci tidak menyebutkan namanya. Tapi sempat kesebut itu nama yang pas mau ngewe sama Aci. Gue nggak tahu ya, gue samar-samar atau emang ini benar. Kalau nggak salah nih, maaf aja nih ya kalau nggak salah. Gue denger Aci gue lupa cara ngomongnya kayak gimana Aci. Pokoknya kalau nggak salah Aci bilang emang ada yang mau ngewe sama gue. Terus dia nyebut nama Ari Rante. Ya ampun,
ampun, gue nggak tahu itu maksudnya apa. Entah itu cuman jokes, terus dia juga beatnya yang rame banget, dapat dapat respon paling rame dari penonton adalah yang pas nyebut Bang Awe, Bang Ajis, sama Kang Isman tuh anjing. Nggak taunya dipatahkan dengan cara yang sangat mantap Aci Resti. Tapi sayang sekali, saya sebagai penonton yang ingin tahu siapakah komik senior yang meminta foto Tete Aci Resti, belum mendapatkan jawaban. Mungkin nanti di gosip-gosip internal. Padahal saya menonton Pajamas Party ingin tahu loh, siapa itu yang mau minta foto tetenya Aci Resti. Waduh, karena itu sangat lucu sekali kalau sampai disebut di situ. Tapi mungkin Aci ingin menjaga rezeki si komik senior tersebut dan harga diri si komik senior tersebut, makanya dia tidak sebut. Terus lanjut ke komik selanjutnya, yaitu Arafa dari Depok. Arafa menceritakan dirinya yang mantep sih. Arafa nih mantep karena dia ceritain dulu kan persona dia tuh kayak yang on ngomongnya lama gitu. Tapi kalau yang sekarang tuh dia jadi sombong anjing. Dia menceritakan setelah Suca dia jadi banyak job, main di ini talk show, main film banyak, terus dia bisa kebeli mobil, kebeli rumah anjing, dengan gayanya yang kayak gitu. Tapi dia sombong loh anjing, itu lucu banget sih dan diterima sama penonton. Dan yang paling gue inget dari Arafa adalah ketika dia menyebutkan beat yang bilang Kiki Jakpus itu tete gede banget tapi mukanya kayak Adul. Anjing, gue sampai sekarang kalau ngelihat Kiki Jakpus anjing keingetnya anjing bener lagi mukanya kayak Adul tai. Arafa bikin orang memandang Kiki jadi beda anjing. Dulu tuh gue ngeliat Kiki ya Kiki gitu, tapi sekarang gue kalau ketemu Kiki anjing Adul lagi, Adul tai. Terus komik selanjutnya adalah Musdalifah. Musdalifah menceritakan tentang dia ketilang kemarin sehingga dia bisa masuk Lambe Tura. Ternyata dia bisa ketilang gara-gara Terus dia juga menceritakan karena dia telah di PHP-in sama Sastra, komik Jaksel. Ya Allah, Sastra ente jahat sekali Sastra. PHP-in cewek ya. 6-6-nya ada berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4 tambah 4, ada 8 komik berarti. Ada 8 komik yang tampil di Pajamas Party, cewek-cewek semua. Dan tampil lucu-lucu semuanya. Mantap, acaranya pecah. Tapi sayang sekali teman-teman, acara yang sudah sebagus tersebut, yang konsep dekoratif panggungnya pun bagus karena ada kasur yang diisi dengan Hello Kitty, terus juga ada kayak meja kantor kali ya, kayak mejanya kayak meja di acara Tonight Show Net TV, mejanya Vincent Desta gitu. Terus juga ada kayak rolet gitu, isi roletnya itu nama-nama si komik-komik tersebut. Dan acaranya udah bagus banget, dari opening sampai komik terakhir bagus banget, sampai Truth or Dare. Akhirnya ada yang namanya segmen Truth or Dare. Jadi 8 komik ini masuk, dipanggil, MC juga masuk. Terus MC nyuruh si penonton meriksa di kolong bangkunya itu ada kertas. Nah, di antara 500 kursi itu ada satu kursi penonton yang ditempelin kertas
yang dia dikasih kesempatan untuk naik ke atas panggung untuk bermain Truth Order bersama 8 komik ini. Akhirnya roulette diputar dan berhenti di nama Boa. Dan si penonton tersebut ibu-ibu sih. Terus si Boa suruh milih gitu dari fishball dan dia dapat truth. Jadi dia harus menjawab pertanyaan dari si ibu itu dengan jawaban yang sangat jujur. Dan si ibu itu bertanya ke Boa, apakah Boa pernah ngewe? Iya. Dan jawabannya hanya Boa, Allah, dan penonton Pajamas Party yang tahu Boa sudah pernah ngewe atau belum. Nah, Truth Order yang pertama masih berjalan dengan lancar sampai akhirnya Truth Order yang kedua. Truth Order yang kedua, gue nggak tahu ya. Ini termasuk konsep, ini gue nggak tahu ini telah direncanakan atau enggak. Karena menurut panitia ini di luar konsep. Truth Order yang kedua, penonton dipanggil oleh line up. Gimana ya, rumit banget nih gue ngejelasin ini. Ada satu penonton cewek, kayaknya gue nggak tahu sih, kayaknya mereka jadi bahan gosip. Kayaknya si penonton cewek ini jadi bahan gosip. Gue nggak tahu bahan gosip siapa aja, tapi entah si komiknya ini, line up-nya ini pada kesel sama si penonton cewek tersebut. Kelihatan dari mukanya sih kayak, gue nggak tahu ya, tapi gue nggak tahu masalahnya apa, gue nggak tahu. Sampai akhirnya Aci lah yang paling vokal di antara komik-komik tersebut. Karena Aci nyari si penonton cewek tersebut, tapi nggak mau manggil karena dia nggak mau nyebut namanya. Terus yang lain juga main lempar-lemparan sampai akhirnya Neneng lah yang berani nyebut nama penonton tersebut, yaitu Kikei. Gue nggak tahu Kikei ini komik atau penonton dari mana, tapi yang gue dengar dia sering nongkrong sama komik-komik di Bekasi dan deket sama Ronald Ciledug. Iya, Ronald sedih, Ronald. Dan juga bokapnya Kikei katanya temennya Bang Rahman Jakut. Wah, ternyata circle-nya kecil, bro. Sampai akhirnya Kikei dipanggil sama Neneng naik ke atas panggung. Dan di atas panggung terjadilah sedikit hal yang menurut gue rada ngilu sih anjing denger ya. Menurut gue ya, terserah kalau emang ini salah, bodo amat. Menurut gue nggak etis aja. Karena Kikei sepertinya diserang gitu sih di atas panggung. Mungkin yang lebih vokal adalah Aci sih, karena mungkin Aci punya cowok dan cowoknya itu sempat DM-an sama Kikei. Gue nggak tahu yang DM duluan si Kikei atau si cowoknya Aci. Lagian nih cowoknya Aci nggak tahu diri nih, udah hidup ditumpangin sama Aci, masih aja lu DM-an sama cewek lain, nggak tahu diri lu ya. Makanya mungkin Aci sedikit lebih vokal ketimbang komik-komik yang lainnya. Tapi gue nggak tahu juga ya. Sampai akhirnya di belakang di pintu masuk itu Obi, komik dari Jakpus, komik Timur. Dia termasuk bagian dari panitia dan dia merasa
kecewa karena mengintimidasi Kikei di atas panggung bukanlah termasuk salah satu konsep yang mengintimidasi Kikei di atas panggung, bukan termasuk dalam konsep yang telah disusun oleh panitia. Makanya Obi kesel, dan Obi memberanikan diri dengan rasa keselnya menuju ke atas panggung. Terus sempat ditahan sama panitia lain juga, tapi Obi tetap naik. Terus bisikin Rere. Gue nggak tahu apa yang dibisikin Obi ke Rere. Terus setelah Obi, gue kira Obi ngapain anjir, panitia tapi ngeganggu jalannya acara. Emang sih itu keadaan udah mulai gimana ya, ngilu sih dengernya sih, karena ada 6 komik yang bisa dibilang sedikit menyerang dan mengintimidasi si satu orang penonton ini, yaitu si Kikei. Ya secara, kalau gue jadi penonton ya, kita kan nggak tahu ya penonton datang dari mana. Kita penonton datang dari arah mana, di perjalanan dia kenapa. Ya kayak gue datang dari Kalideres menuju Bulungan dengan kehujanan, dan datang ya bayar tiket dan ingin menonton gitu, ingin menikmati pertunjukannya. Gua rasa semua penonton juga merasakan hal yang sama gitu, datang pengen dihibur. Tapi si Kikei ini, gua nggak tahu ya rumahnya Kikei di mana, tadi daerah Jakbar, Jakput, Jakpus, Jaksel, Jaktim, atau mungkin dia dari Bekasi atau dari Depok atau dari Bogor, kita kan nggak tahu. Jauh-jauh ke Bulungan, kondisinya hujan, dan ya sedikit merusak suasana sih pas Kikei diintimidasi di atas panggung gitu. Tapi akhirnya Obi naik ke atas terus bisikin Rere buat berhentiin acara Truth Order ini. Maksudnya berhentiin acara Truth Order yang sama si Kikei ini. Akhirnya Kikei disuruh turun dan Obi balik lewat belakang. Dan setelah si Rere menyuruh Kikei turun, di situ sangat kelihatan perbedaannya. Mukanya Rere, terutama muka MC sih, tapi terutama Rere yang mukanya langsung bad mood gitu. Ya mungkin karena Rere yang dibisikin sama Obi, ya gue nggak tahu bisikan Obi ke Rere apa bisikan orang timur apa itu, gue nggak tahu. Mungkin Rere diancam atau apa, gue nggak tahu. Dan beberapa penonton terlihat meninggalkan kursinya karena kejadian tersebut, dan di belakang udah rame tuh. Katanya gue nggak tahu pasti, katanya Obi ngamuk-ngamuk katanya di belakang. Gue ya kasihan juga sih. Satu, kasihan sama si Kikei-nya, kedua juga kasihan sama panitianya, dan juga kasihan sama si line up-nya, karena mereka kan kita semua lah termasuk penonton pengen acara ini sukses dan berakhir dengan bahagia. Tapi sayang sekali acaranya sedikit rada ya kayak gitu gara-gara kejadian manggil Kikei ke atas panggung. Terus MC tetap berusaha untuk, ya Kemal sama Rere, gue percayalah mereka berdua berusaha untuk menjalankan acara tersebut hingga akhir, dan lumayan berhasil dengan Truth Order lagi, yaitu si Kiki dari Jakpus
buka BH anjing, lucu banget lagi. Tai. Buka BH itu di awal. Oh, ini ngasih unjuk tete terus ordernya anjing itu. Astagfirullahaladzim, Kiki Anda, ya Allah, gede sekali. Tapi mukanya mirip Adul, bagus. Terus juga gue dengar katanya Boa kesurupan. Ya Allah, Boa kesurupan di Bulungan. Emang sih tepatnya kayak gitu, tapi ya gua nggak tahu kenapa Boa bisa lepas. Tetapi mereka sepertinya tadi pagi sudah berdamai, karena tadi pagi gua ngecek Instagram, kayaknya mereka sudah masing-masing upload yang dari si line up mengucapkan minta maaf, dan dari si Kike kalau nggak salah terima kasih. Ya, mereka sudah berdamai sepertinya, sudah saling memaafkan dan sudah saling minta maaf. Ya, semoga aja tidak terjadi lagi di panggung-panggung show stand up comedy yang ada di Indonesia di kemudian hari. Ya, terima kasih bagi teman-teman kalian. Terima kasih bagi teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis, sampai 30 menit lebih. Terima kasih yang udah pada mau nonton. Nah, yang kalau mau subscribe di subscribe, kalau nggak mau juga nggak apa-apa, bodo amat, terserah. Kalau yang mau like silahkan di like, nggak mau juga nggak apa-apa, terserah. Yang mau dislike juga silahkan, terserah. Yang mau komentar juga silahkan, mau komentar positif negatif terserah, karena itu adalah cerminan pribadi kalian. Terima kasih yang sudah menonton, dan kalau mau menonton video-video yang saya sebelum-sebelumnya silahkan, enggak juga nggak apa-apa, bodo amat. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton videonya sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.